Pak Ami. Apa kabarnya Bu Sis hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ya, kalau baik itu Bu Sis ya. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bu Sis bahwa saya mendapatkan tugas penugasan untuk melakukan supervisi akademik berbasis coaching kepada teman sejawat, dan alhamdulillah Bu Sis bersedia untuk menjadi narasumber saya. Ya, Siap. Saya jadikan teman sejawat untuk pembebasan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk melihat persiapan Bu Siswati dalam kegiatan supervisi besok. Apa harapan Bu Siswati untuk pertemuan kita dalam kegiatan pra-observasi hari ini? Ya. Harapan saya untuk kegiatan pra-observasi ini nanti saya sudah ada gambaran yang lebih baik untuk melaksanakan pembelajaran. Berarti harapannya sudah ada gambaran untuk kegiatan kita kali ini untuk apa pembelajaran yang lebih baik. Ya. Kira-kira kelas berapa besok yang akan saya supervisi? Kelas 7A. Kelas 7A. Nah, di kelas 7A itu disebut materi apa yang akan diajarkan oleh siswa? Kebetulan untuk saat ini saya sampai pada materi sistem tata surya. Sistem tata surya. Terkait dengan materi sistem tata surya, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan yang hendak dicapai dalam materi ini diantaranya adalah siswa dapat menyebutkan macam-macam dari benda langit. Kemudian siswa dapat mendiskusikan perbedaan dari benda-benda langit tersebut, dan yang terakhir yaitu dapat membandingkan planet-planet yang berada dalam sistem tata surya. Jadi menyebutkan benda-benda yang ada di tata surya. Iya, benda langit. Dari tujuan pembelajaran ini, area atau sintak mana yang ingin Bu Sis kembangkan? Saya menghendaki anak-anak itu bisa memahami benda-benda langit itu tidak hanya dalam angan-angan saja, tetapi tahu secara nyata benda-benda langit itu susunan di dalam tata surya itu bagaimana, itu bisa melihat secara langsung, sehingga nantinya saya ingin anak itu menyaksikan baik itu lewat video atau yang lainnya. Tapi benda-benda langit yang real, yang Iya. apa yang bisa kayak misalnya ada planet dan bintang itu posisinya di mana, itu tidak hanya dalam teori tapi bisa melihat secara langsung. Ya, baik melalui video gitu sih. Iya. Kalau boleh saya tahu, apa saja yang sudah Bu Sis persiapkan untuk supervisi akademis besok? Untuk pembelajaran yang besok akan saya lakukan, itu saya sudah mempersiapkan anak-anak itu untuk melihat tayangan sebuah video yang berisi sistem dari tata surya itu, bagaimana benda-benda langit itu susunannya bagaimana, kemudian proses pergerakannya bagaimana. Anak-anak saya minta untuk mengamati secara individu, ya. Kemudian untuk setelah mengamati, anak-anak saya suruh menggambarkan bagaimana perbedaan gerak dari tiap benda langit tersebut. Oke, bisa ya. Jadi persiapan Bu Sis besok itu satu lihat tayangan video, yang kedua itu apa? Diskusi dari hasil yang didiskusikan bersama kelompok. Diskusi kelompok, kemudian Ya. menggambar apa? Menyebutkan perbedaan dari tata surya tersebut. Nah, terus kira-kira Bu, strategi apa yang Bu Sis gunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok di kegiatan supervisi? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Nah, dari diskusi kelompok ini yang akan dilakukan besok, apakah ada hambatan atau kendala baik dari murid atau alat yang digunakan? Selama ini itu kendala saya dalam mengajarkan menggunakan sistem diskusi itu memang kadang ada anak itu yang kurang aktif dalam mengikuti diskusi kelompok. Terus Kurang aktifnya anak dalam diskusi kelompok. Kemudian kendala yang kedua itu biasanya kalau melihat tayangan video itu melalui media yang ada di kelas itu kadang videonya tersendat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, karena jaringan wifi-nya yang kurang normal, kadang lancar kadang tidak seperti itu. berarti kendalanya itu anak kurang aktif, kemudian sama fasilitas yang ada wifi yang jaringan wifi yang kurang memadai. Jaringan wifi yang kurang memadai. Nah, itu bagaimana cara Bu Sis meminimalisir hambatan atau kendala tersebut? Kalau rencana saya, anak yang kurang aktif itu selalu saya dekati. Jadi jika ada anak yang kurang aktif dalam mengikuti diskusi, maka saya selaku guru sebagai fasilitator tidak menyediakan. Saya akan jalan mendekati kelompok-kelompok tersebut sehingga anak-anak tetap bisa ikut aktif dalam diskusi.
Kemudian kendala yang kedua terkait dengan jaringan wifi, ya saya harus berbicara sama Satgas untuk jaringan wifi yang ada di sekolah itu hendaknya ketika jam pelajaran itu ditingkatkan sehingga ada kendala ketika kita menggunakan fasilitas yang ada. Luar biasa Bu Sis, seperti si hambatan itu diatasi dengan apa? Mendekati anak yang tidak aktif, kemudian apa ya, berkolaborasi dengan Satgas untuk memenuhi perasaan tidak memenuhi tadi. Oke Bu Sis. Apakah ada yang membantu Bu Sis agar kegiatan belajar bisa dilakukan selain dengan Satgas? Selain ya, untuk pembelajaran biasanya ketika ada kendala itu saya selalu berdiskusi dengan teman-teman sesama guru. Misalnya dalam kendala materi, saya kan sebagai guru IPA ya, ada kendala dalam mengajar IPA, saya sharing sama teman sesama IPA. Mungkin teman saya punya solusi yang lebih bagus dari saya. Biasanya seperti itu. Jadi yang membantu itu yang sering itu teman sejawat. Teman sejawat sesama mata pelajaran IPA. Kemudian kapan rencana ini akan Bu Sis laksanakan? Kalau menurut jadwalnya saya di kelas 7A itu besok ada. Kalau kami mau mengikuti saya, hari Selasa, ya? Silakan. Oke, siap Bu, hari Selasa. Nah, apa kemudian komitmen Bu Sis ke depannya? Komitmen saya ke depan, saya ingin pembelajaran saya itu menjadi lebih bagus. Artinya motivasi anak-anak itu semakin lama semakin meningkat, sehingga hasil pembelajaran kami itu mengena pada anak itu. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan itu selalu mengena pada anak. Dan tidak ada istilah anak itu males-malesan di dalam kelas. Nah, berarti apa komitmennya itu pembelajaran dari hari ke hari semakin baik, kemudian apa memotivasi anak untuk lebih baik lagi Bu Sis ya. Kira-kira apa yang Bu Sis simpulkan dari obrolan kita kali ini? Untuk obrolan kita kali ini, Pak Kamim kan ingin mensupervisi saya ketika saya melakukan pembelajaran. Siap Bu. Berarti besok Pak Kamim mengikuti saya secara full untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, sehingga nantinya saya itu tidak hanya bicara saja. Mungkin Pak Kamim dari pembicaraan saya dan Pak Kamim nanti itu sudah tahu Pak Kamim sebelumnya memang, dan saya jelas berbicara apa adanya, tidak mengada-ngada seperti itu. Berarti hari Selasa besok saya ikut pembelajaran Bu Sis atau supervisi di kelas sampai selesai. Ya, tak terasa Bu, kita sudah di penghujung diskusi. Kita kira-kira bagaimana perasaan Bu Sis setelah kita melakukan diskusi pada siang ini? Saya merasa senang Pak, kalau pembelajaran ada yang mengobservasi saya ketika pembelajaran, sehingga nantinya saya akan tahu kekurangan saya itu ada di mana dan apa yang perlu saya perbaiki sehingga ke depan pembelajaran saya semakin lebih baik. Luar biasa, alhamdulillah Bu Sis. Seperti yang diharapkan Bu, supaya Bu Sis lebih siap untuk melaksanakan supervisi besok. Baik Bu Sis, kita akhiri diskusi kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bu Sis bersedia menjadi rekan sejawat saya. Demikian Bu Sis ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada materi pembelajaran IPA. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita mulai pada materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, saya cek kehadirannya dulu pada pertemuan sekarang yang tidak hadir. Semua hadir? Masuk semua atau tidak? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ini. Sama Anu. Anu kenapa? Sakit. Anu sakit. Sama pada materi pembelajaran kita bagaimana? Mungkin bisa membuka buku paketnya, silakan dibuka untuk mempersiapkan materi kita pada pertemuan ini. Kita masuki materi bab yang terakhir ya, yaitu tentang sistem tata surya. Silakan dibuka bukunya.
Materi kita sekarang adalah bumi dan tata surya. Yang pertama yaitu tentang sistem tata surya. Untuk memasuki pada materi sistem tata surya, kalian tiap malam kan sering melihat pemandangan yang ada di langit. Ya, pada saat kalian malam hari melihat ke atas ke langit, apa yang kalian lihat di sana ada apa saja? Bintang, bulan, apalagi, awan, apalagi, apalagi, planet, apalagi, awan. Yang ada di langit ada awan, apalagi, pesawat. Pesawat itu terus terlihat apa kadang-kadang bi? Nah, hanya hiburan ya pesawat itu. Kalau yang lain kan setiap hari kita lihat. Selanjutnya untuk materi pembelajaran tentang sistem tata surya, kalian bisa mempelajari dengan membaca buku paket, bisa juga dengan menggunakan link yang saya kirim. Lihat videonya. Kalian lihat di grup kelas. Saya hitungin sampai 5. Merkurius adalah 4,879,4. Jarak dari matahari 57,9 km. Massa kilogram 3,285. Anak-anak, setelah kalian berdiskusi dan dari beberapa kelompok sudah ada yang mempresentasikan terkait dengan pembelajaran kita ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama adalah terkait dengan apa? Yang pertama adalah macam-macam lah planet. Bahwa planet itu ada berapa? 8. Ada 8, di mana tiap-tiap planet itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari karakteristik itu maka dapat disimpulkan bahwa di antara planet-planet itu ada planet yang paling kecil, ada planet yang paling besar, ada planet yang dekat dengan matahari, ada yang jauh dari matahari, ada yang tercepat dan lain sebagainya. Ya, planet yang paling besar adalah apa? Atau planet yang paling besar? Jupiter. Kemudian planet yang dekat dengan matahari? Planet yang dekat dengan matahari? Merkurius. Yang paling jauh adalah? Yang paling jauh adalah Neptunus. Nah, kemudian dari planet itu ada yang menjadi pertanyaan bahwa seperti yang kalian lihat tadi di video tadi, apakah Pluto termasuk planet? Apakah Pluto termasuk planet? Iya. Ya, Pluto itu bukan termasuk dalam planet. Sehingga planet hanya ada 8. Ya. Baik, karena demikian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu terkait dengan rotasi bumi dan revolusi, adalah rotasi dan revolusi yang akan kita pelajari pada yang akan datang. Ya. Demikian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jess. Selamat siang Pak Amin. Apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik. Baik, khusus hari ini kita lanjutkan tahapan supervisi akademis berbasis coaching. Ini merupakan tahap yang ketiga dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas 7A. Ini bisa saat pembelajaran di kelas kemarin. Di sini kita akan ngobrol santai saja khusus terkait dengan kegiatan praktek mengajar khusus yang saya sudah observasi kemarin. Baik khusus, apa harapan khusus dari pertemuan kita kali ini? Harapan saya dengan adanya supervisi dari Bapak, saya berharap ke depan saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan target yang kita. Artinya pembelajaran yang saya lakukan menjadi semakin lebih baik dan mengarah kepada anak sehingga anak-anak lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi melakukan pembelajaran dengan praktik yang lebih baik lagi. Ya. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan khusus setelah melaksanakan kegiatan pasca observasi dan khusus? Kemarin setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas dan mengobservasi saya pada saat pembelajaran, pada saat itu saya tetap melihat ada anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga saya perlu masukan dari Bapak. Barangkali ke depan mungkin saya lebih bisa mengendalikan anak-anak didik saya bagaimana caranya agar ketika saya melaksanakan diskusi seperti yang kemarin telah saya lakukan, itu semua anak bisa kompak. Jadi masih ada beberapa anak yang Kendala yang masih kurang fokus di khusus ya. Terus strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saat Pak observasi kemarin, yang kan sudah pada pasca kegiatan observasi kan sudah dilaksanakan. Apakah strategi itu sudah sesuai harapan khusus? Ya, strategi yang saya lakukan sudah sesuai, cuma keaktifan anak yang masih kurang. Iya, masih ada kekurangan. Ya tetap bisa berjalan sih Pak, tapi ya mesti ada satu dua anak yang kurang fokus. Padahal berbagai upaya kalau sudah saya lakukan, saya sudah menikmati anak tersebut, tapi kadang anak itu sedikit itu balik lagi gitu. Tarik ulur tentang Ya. gimana anak itu ya. Ya, lalu kita kembali lagi. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh khusus? Alhamdulillah, setelah saya beri tayangan video, kemudian saya beri lembar LKPD, anak-anak sudah bisa mengerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga apa yang dihasilkan oleh anak itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Tapi tayangan video yang khusus tayangkan dan LKPD itu sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Kemudian apa yang menjadi kendala atau hambatan saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Nah, kemarin ada sedikit gangguan wifi-nya. Pada saat saya menayangkan sebuah video dari yang diamati oleh anak-anak, itu ada sedikit kendala, wifi-nya kurang kuat sehingga mutus-mutus begitu. Yang akibatnya waktunya itu molor sih, karena menunggu jaringan yang kuat tadi. Berarti koneksi wifi yang Koneksi internet. ya, koneksi internetnya yang masih lemah ya, sehingga mengganggu jalannya apa? Penggunaan media di media pembelajaran yang. Nah, apakah khusus puas dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat observasi hari Selasa kemarin? Saya merasa sudah meningkat dari biasanya ketika saya melaksanakan pembelajaran. Ketika anak saya beri tayangan video itu lebih tertarik daripada saya suruh membaca. Kalau hanya saya suruh membaca lewat buku atau saya beri link suruh belajar sendiri seperti itu Pak, itu kurang kadang dari begitu kita. Tapi kalau sudah ditayangkan di video di TV di dalam kelas itu, insya Allah anak lebih fokus lebih perhatian. Tapi sudah ada peningkatan setelah khusus memberikan media yang berupa video itu. Iya betul.
Kemudian apa hal positif yang sudah khusus lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif. Hal positif, anak dapat berpikir kritis dengan adanya fenomena yang dapat dilihat secara langsung dari tayangan video itu. Kan tidak hanya membaca, kalau hanya membaca gambar saja itu kan kurang pas gitu bagi anak, sehingga nanti juga anak lebih kritis karena timbul banyak pertanyaan di situ dan anak langsung bisa mengetahui solusinya apa yang menjadi kendala dalam pemahaman dia itu sudah bisa terselesaikan. Intinya anak dapat berpikir kritis Iya. lagi. Kemudian itu, apa kira-kira yang akan ditingkatkan dan perbaiki untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya, ya saya harus lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran yang dapat menarik motivasi anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak lemah dalam pembelajaran, artinya tidak memperhatikan seperti itu. Kalau media yang saya gunakan itu mendukung, ternyata anak itu lebih bagus, lebih tertarik. Luar biasa khusus, seperti lebih kreatif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Terkait dengan rencana itu, kira-kira kapan khusus akan dimulai? Rencana saya untuk ke depannya, Oke. ya setiap kali saya melakukan pembelajaran dari hari per hari, mestinya harus lebih saya tingkatkan lagi. Dengan melihat kelemahan di pembelajaran sebelumnya, saya nanti bisa meningkatkan bagaimana caranya supaya pembelajaran itu lebih baik. Hal itu bisa saya lakukan, saya akan berusaha untuk melakukan hal seperti itu. Pokoknya intinya, bagaimana caranya saya itu bisa membuat anak itu menjadi tertarik dalam Buat pembelajaran yang menarik bagi siswa dan bermakna. Dan kemudian dalam melakukan hal perbaikan pembelajaran ini, kira-kira siapa saja yang dilibatkan? Saya dalam mengatasi kesulitan dalam pembelajaran itu biasanya sharing dengan teman-teman sesama. Nah, di sini ada MGLWS itu Pak. Itu saya buat untuk sharing bersama teman-teman apabila dalam pelaksanaan pembelajaran kita dapat suatu kendala. Sehingga kalau kita saling beri masukan, insya Allah nanti akan bisa terselesaikan masalah itu dan pembelajaran juga akan semakin lebih baik. Wah, keren. Nah, itu khusus. Sampai di sini apa masih ada ganjaran khusus yang belum tersampaikan? Saya kira sudah cukup, Pak. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Oke, bisnis. Jadi melalui kegiatan supervisi akademik ini semoga bermanfaat bagi khusus dan berguna Amin. bagi pembelajaran di sekolah kita khusus. Oke, Bu, sekali lagi saya berterima kasih karena khusus bersedia jadi teman sejawat saya dan memberikan kesempatan waktu kemudian tenaganya. Semoga depannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, Bu, kita akhiri kegiatan pasca observasi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.